Bayangkan sebuah dunia di mana uang kertas di dompet Anda tiba-tiba kehilangan taringnya di panggung internasional. Selama lebih dari 50 tahun, ada satu aturan tidak tertulis yang menjaga Amerika Serikat tetap berada di puncak piramida kekuatan dunia. Aturan itu sangat sederhana, yaitu siapapun yang ingin membeli minyak di bumi ini harus membayarnya menggunakan dolar Amerika. Sistem inilah yang kita kenal sebagai petrodolar. Sebuah fondasi kokoh yang membuat Washington bisa mencetak uang tanpa batas dan mendikte ekonomi global. Namun, bayangkan jika fondasi raksasa tersebut tiba-tiba retak, bukan karena perang nuklir, melainkan karena kesepakatan senyap di balik pintu megah kota Riyadh. Saat ini, sebuah pergeseran tektonik sedang terjadi di Timur Tengah, dan episentrumnya berada di tangan Cina. Banyak pengamat barat terkejut ketika mendengar bahwa Arab Saudi mulai membuka pintu lebar-lebar untuk mata uang yuan. Bagi Washington ini adalah alarm tanda bahaya. Namun bagi Beijing, ini adalah langkah catur yang sudah direncanakan dengan sangat matang selama puluhan tahun. Mari kita mundurkan waktu sejenak ke tahun 1974 untuk memahami seberapa besar badai yang sedang datang ini. Kala itu, Amerika Serikat sedang pusing tujuh keliling akibat krisis minyak yang membuat ekonomi mereka lumpuh. Presiden Richard Nixon kemudian mengirim utusan rahasia ke Arab Saudi dengan sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak. Amerika berjanji akan melindungi kerajaan Arab Saudi secara militer, memberikan pasokan senjata tercanggih, dan menjamin kelangsungan takhta keluarga kerajaan. Sebagai gantinya, Arab Saudi hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menjual semua minyak mereka hanya dengan dolar Amerika. Kesepakatan ini adalah sebuah kejeniusan finansial yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Sebab, setiap negara di dunia membutuhkan minyak untuk menggerakkan pabrik, kendaraan, dan militer mereka. Artinya, mau tidak mau, setiap negara di planet ini harus menimbun cadangan dolar Amerika dalam jumlah raksasa hanya untuk membeli bahan bakar. Hal inilah yang menciptakan permintaan global yang masif terhadap dolar, menjadikannya mata uang jangkar dunia yang tak tertandingi. Amerika bisa berutang sesuka hati dan mencetak uang kapan saja, karena dunia akan selalu menyerap dolar tersebut demi minyak. Namun roda zaman terus berputar, dan lanskap ekonomi dunia telah berubah secara drastis dalam 2 dekade terakhir. Amerika Serikat yang dulunya merupakan pembeli minyak terbesar dari Arab Saudi, kini telah bertransformasi menjadi eksportir minyak berkat teknologi shale oil mereka sendiri. Di sisi lain bumi, ada raksasa baru yang mesin industrinya lapar akan energi dan terus tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Raksasa itu adalah Cina, yang kini resmi menyandang gelar sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia. Logika ekonominya menjadi sangat sederhana sekarang. Mengapa Arab Saudi harus terus menggunakan mata uang dari negara yang kini menjadi pesaing minyak mereka dan mengabaikan mata uang dari pelanggan terbesar mereka? Beijing melihat celah besar ini bukan hanya sebagai peluang dagang, melainkan sebagai momentum untuk merombak arsitektur keuangan global. Ketika Presiden Xi Jinping berkunjung ke Riyadh, sambutan yang diterimanya sangat megah, jauh berbeda dengan sambutan dingin yang didapat pemimpin Barat. Dalam pertemuan bersejarah itu, China menawarkan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekadar transaksi jual-beli biasa. China menawarkan kemitraan masa depan yang berbasis pada teknologi tinggi, infrastruktur modern, dan yang terpenting, rasa saling menghormati tanpa dikte politik. Perlahan tapi pasti, Arab Saudi mulai menerima mata uang yuan untuk pembayaran sebagian minyak yang diekspor ke Cina. Langkah ini seperti sebuah batu kecil yang menggelinding dan memicu longsoran salju yang sangat besar. Bagi sistem keuangan Barat, ini adalah awal dari kiamat petrodolar yang selama ini mereka takuti. Mengapa menerima yuan menjadi sesuatu yang sangat masuk akal bagi Arab Saudi sekarang? Jawabannya adalah karena Cina bukan lagi sekadar pabrik barang murah seperti 30 tahun yang lalu. Cina kini adalah pemimpin global dalam teknologi kereta cepat, kecerdasan buatan, energi terbarukan, hingga infrastruktur mega project. Ketika Arab Saudi menerima yuan,
Uang tersebut tidak mengendap begitu saja di bank. Kerajaan menggunakan yuan tersebut untuk membayar perusahaan-perusahaan Cina yang sedang membangun kota masa depan mereka, NEOM, dan proyek visi 2030. Ini adalah sebuah siklus ekonomi yang sempurna dan mandiri, yang disebut sebagai strategi sirkulasi ganda oleh Beijing. Uang hasil penjualan minyak berputar langsung menjadi pembangunan infrastruktur dan alih teknologi tanpa perlu menyentuh sistem perbankan Amerika. Bahkan, kerjasama ini melangkah lebih jauh lagi ke ranah digital yang sangat canggih. China bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Thailand mengembangkan sebuah proyek bernama mBridge. Ini adalah platform mata uang digital bank sentral yang memungkinkan transfer uang antar negara terjadi dalam hitungan detik secara langsung. Proyek mBridge ini sepenuhnya melewati jalur kabel SWIFT yang selama ini dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Artinya, di masa depan sanksi ekonomi sepihak yang sering digunakan barat sebagai senjata politik akan kehilangan kekuatannya sama sekali. Sistem finansial baru yang dibangun China ini memberikan sebuah alternatif yang aman, efisien, dan bulletproof bagi negara-negara berkembang. Tidak heran jika Arab Saudi juga ingin bergabung dengan blok BRICS, sebuah aliansi yang mengontrol sebagian besar populasi dan PDB real dunia. Jika bergabungnya Riyadh ke BRICS menjadi kenyataan, maka pusat gravitasi ekonomi dunia telah resmi bergeser dari Washington ke Beijing. Lalu apa dampak dari semua drama geopolitik ini bagi tatanan dunia yang kita tinggali sekarang? Dampaknya adalah terjadinya proses de-dolarisasi global yang kecepatannya tidak bisa lagi dibendung oleh siapapun. Saat permintaan terhadap dolar untuk membeli minyak mulai menyusut, nilai mata uang tersebut di pasar global perlahan akan melemah. Amerika tidak akan bisa lagi mencetak uang tanpa batas untuk mendanai defisit mereka, tanpa memicu inflasi yang parah di dalam negeri mereka sendiri. Dunia sedang bergerak dari era unipolar yang didominasi oleh satu negara, menuju era multipolar yang lebih adil dan seimbang. Di era baru ini, China terbukti mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi yang menawarkan pertumbuhan nyata, bukan sekadar janji politik. Inovasi teknologi dan kekuatan manufaktur China telah memberikan opsi baru bagi negara-negara di Timur Tengah dan seluruh dunia untuk merdeka secara finansial. Kiamat petrodolar di Arab Saudi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari babak baru sejarah manusia. Sebuah babak di mana kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan mengalahkan hegemoni kuno yang penuh dengan paksaan. Dan di panggung masa depan yang baru ini, sang arsitek utamanya tidak lain adalah China.